Pak SBY itu esensi filosofisnya adalah bahwa presiden kelima, presiden keenam, presiden ketujuh punya mimpi yang sama. Mimpinya adalah Pak Ganjar presiden RI ke-8. Oke, gitu ya. Ya namanya mimpi ya. Kan kita hidup di dunia nyata. No problemo. Toh satu kereta itu juga bisa dibayangkan ya tetap dalam satu spirit membangun Indonesia lah. Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah menafsirkan mimpi Presiden kelima Susilo Bambang Yudhoyono sebagai dukungan kepada Ganjar Pranowo. Menurut Basarah, yang dimaksud Presiden ke-8 yang disebut dalam mimpi adalah Ganjar Pranowo. Selain sinyal rekonsiliasi antara SBY dengan Megawati, Ahmad Basarah menyebut mimpi SBY sama dengan mimpi Jokowi dan Megawati, termasuk tentang bakal calon presiden di pemilu 2024. Menurut Ahmad Basarah, jika Presiden Jokowi dan Megawati bersama-sama mendukung Ganjar Pranowo, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat SBY juga mendukung Ganjar. Sebelumnya, Presiden kelima RI, Susilo Bambang Yudhoyono, bermimpi tentang pertemuan antara dirinya, Presiden Joko Widodo, dan Presiden kelima RI, Megawati Soekarno Putri. SBY juga menyebut ada sosok Presiden ke-8 RI di kereta yang sama. Pak SBY itu esensi filosofisnya adalah bahwa presiden kelima, presiden keenam, presiden ketujuh punya mimpi yang sama. Mimpinya adalah Pak Ganjar presiden RI ke-8. Oke, gitu ya. Ya, itu makna filosofi mimpi Pak SBY, saya kira sih. Sementara itu, Ketua DPP Partai Nasdem menyebut Nasdem optimistis Partai Demokrat tetap mendukung Anies Baswedan sebagai bakal capres. Terkait mimpi SBY, Nasdem mengaku santai karena itu cuma mimpi. Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya, menjelaskan jika Partai Nasdem tidak mempermasalahkan mimpi SBY. Willy menyebut Nasdem santai karena itu hanya mimpi dan tidak di dunia nyata. Partai Nasdem pun optimis jika Partai Demokrat tetap mendukung Anies sebagai capres dari Koalisi Perubahan bersama dengan Nasdem dan PKS. Ya namanya mimpi ya. Kan kita hidup di dunia nyata. No problemo. Toh satu kereta itu juga bisa dibayangkan ya tetap dalam satu spirit membangun Indonesia lah ya. Membangun Indonesia ini kan tidak cukup hanya satu partai, dua partai, satu koalisi, dua koalisi. Kita harus bersama-sama untuk memajukan politik kebangsaan kita. Ini yang selama ini saya pikir, seolah-olah yang bertanggung jawab terhadap kebangsaan ini hanya partai penguasa saja. Semua kita bertanggung jawab. Sinyal Partai Amanat Nasional akan mengusung Menteri BUMN Erick Thohir jadi bakal cawapres menguat. Muncul pertanyaan, siapa capres pasangan Erick Thohir? Sesaat sebelum nonton bareng FIFA Matchday Timnas kontra Palestina kemarin, Menteri BUMN Erick Thohir menemui Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan di kantor PAN Jawa Timur di Surabaya.
Ditanya apakah Erik akan diusung PAN jadi cawapres, Zulhas menjawab kantor PAN juga kantornya Erik. Sementara soal capres mana yang akan dipasangkan dengan Erik, Zulhas bilang tunggu tanggal mainnya. PAN kan kantornya Pak Erik juga. Ya, sudah kan jelas tuh. Pak, untuk cawapresnya siapa ini Pak yang taruhkan? Ganjar atau Prabowo ini, Pak Zulhas? Ya. Ganjar atau ini kantor PAN Jawa Timur aja kantornya Pak Erik juga tuh gimana? Apalagi Jakarta ya. Jadi lebih ke Ganjar atau Prabowo ini Pak Zulhas? Ganjar atau Prabowo? Lebih Ganjar atau Prabowo? Tunggu tanggal mainnya. Kalau Pak Erik gimana Pak Erik? Menteri BUMN Erick Thohir merespons kabar dirinya bakal jadi cawapres Prabowo Subianto. Erick bilang sejauh ini tidak ada hitam di atas putih bahwa ia akan berpasangan dengan Prabowo di Pilpres. Erick masih fokus tugas sebagai menteri dan menyatakan loyal kepada Jokowi, termasuk soal urusan Pilpres. Tentu masih liar. Dan itu hanya persepsi yang belum confirm. Yang seperti saya sudah sampaikan, saya itu loyal 100% kepada Bapak Presiden. Saya pembantu beliau, masih jadi menteri, itu semua terlalu dini. Ya, terlalu dini ketika tiba-tiba saya tidak fokus ke tugas yang diberikan kepada Bapak Presiden, yaitu BUMN dan sepak bola. Jadi saya tidak bisa mengomentari dan saya juga belum ada black and white gitu ya, bahwa ini sama ini saya belum. KPK memanggil Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo untuk memberi klarifikasi terkait dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian, Jumat 16 Juni 2023. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut pemanggilan Yassin Limpo terkait dugaan korupsi di tubuh Kementerian Pertanian. KPK membantah pemanggilan pemeriksaan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dikaitkan bermuatan politis. Supaya tidak ada salah paham ataupun pahamnya salah. Karena kami membaca di pemberitaan ada pihak-pihak tertentu yang sengaja kemudian seolah-olah KPK mentargetkan seorang menteri, kan gitu ya, ataupun dikaitkan dengan politik. Sekali lagi, kami sangat sadar betul ya bahwa seluruh kerja-kerja KPK pasti akan dinilai, diasumsikan oleh pihak-pihak yang berkepentingan bahwa seolah-olah kemudian ada muatan politis. Begini, dari Nasdem juga yang ditangkap. KPK itu adalah lembaga negara dan bereksekutif yang dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya tidak terpengaruh dengan kekuasaan apapun. Dengan kekuasaan dia tidak terpengaruh, apalagi sudah Nurvin. Karena dia bekerja profesional. Karena batas-batas profesional itu, maka dia harus bertanggungjawabkan. Jadi apa yang dalam KPK, apa yang terjadi KPK, itu sepenuhnya adalah proses hukum. Tidak ada proses lain. Sementara Presiden Joko Widodo angkat bicara soal kasus korupsi yang ditangani KPK yang diduga melibatkan nama Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Jokowi menyatakan kasus itu menjadi wewenang KPK. Dan Presiden kembali mengingatkan para menterinya untuk berhati-hati mengelola uang negara. Tanyakan ke sana. Tanyakan ke sana. Tanyakan ke sana. Kan bolak-balik saya sampaikan hati-hati mengelola keuangan negara.
Karena kita kelola ini di setiap kementerian gede banget, harus diawasi, harus dikontrol, harus dicek. Bolak-balik saya sampaikan, sekecil apapun. Ada yang mengaitkan itu urusannya siapa? Gitu. Kalau urusan penegak hukum ya tanyakan ke penegak hukum lah, jangan ditanyakan ke saya. Sebelumnya, sudah ada puluhan orang yang dimintai keterangan dari aparatur sipil negara dan pejabat di lingkungan Kementerian Pertanian sejak awal Januari 2023. KPK minta Menteri Pertanian Kooperatif membantu proses penyelidikan dugaan korupsi di Kementerian Pertanian.